Selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa dengan saya, Jilan. Kesempatan ini kita bertemu dalam perkuliahan ya, di bagian awal analisis dan perancangan sistem. Semoga kondisi dalam keadaan yang sehat selalu dan sejahtera selalu. Juga sukses untuk pertemuan-pertemuan dan kuliah di semester ini. Baik, dalam awal kita akan meninjau kembali atau refresh mengenai sistem informasi. Mestinya sudah didapat di mata kuliah sebelumnya ya. Apa itu sistem, apa itu informasi ya. Mungkin perlu kita refresh misalnya definisi gitu. Kalau di sini kan definisi sistem, definisi informasi, kemudian definisi dari sistem informasi ya, kan sudah didapat ya dari berbagai mata kuliah. Oke, tapi apa-apa ya sekilas untuk pengantar ya. Oh, ini sudah muncul ya. Nah, oke. Baik, kita lihat di situ ada sistem ya. Sebelum menginjak ke pembahasan, di situ ada buku ya yang diambil dari Jogianto. Jadi kalau punya bukunya, kalau bisa mendapatkan, beli juga boleh gitu ya. Itu yang analisis dan perancangan sistem. Baik, kita bisa lihat di situ adalah di dalam buku Jogianto itu menjelaskan jadi pendekatan definisi. Nah, yang kita bahas kan pertama sekarang definisi. Jadi biasanya saya katakan itu membahas sesuatu kan perlu tahu definisinya. Nah, ini nanti sangat berkaitan atau sangat diperlukan ya ketika skripsi ya. Misalnya menceritakan sesuatu harus ada definisinya dulu. Kalau tidak, biasanya antara yang dibahas dengan maksudnya itu beda. Itu maksudnya seperti itu. Nah, di dalam buku Jogianto itu menyebutkan definisi di dalam sistem ini ya. Jadi dalam menyebutkan sistem itu ada dua pendekatan. Nah, yang pertama adalah pendekatan di situ prosedur, ya, prosedural atau pendekatan prosedur. Yang kedua adalah pendekatan komponen. Nah, kalau yang pertama kan jelas ini ya, yang kan dilihat itu prosedur-prosedur ya. Sistem itu kan keterkaitan antara prosedur. Nah, bisa dibaca nanti definitifnya seperti apa. Tapi kalau itu mencakup komponen, maka yang akan dibahas adalah komponen apa saja di dalam sistem. Ya, komponen atau elemen ya. Ya, nanti bisa kita lihat. Oke ya, jadi yang pertama itu sistem. Sistem kan masih secara umum ya, sistem. Oke, jadi kalau sistem masih gambaran umum, belum sistem informasi ya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah pendekatan mengenai prosedural, urutan langkah gitu ya. Yang kedua itu komponen. Nah, ini salah satu approach ya. Approach itu pendekatan, maka disebut pendekatan ya. Definisi kan bisa macam-macam ya, bisa definisi secara keilmuan, bisa definisi secara praktis ya, penggunaan ya, atau secara teknis, bisa definisi secara seninya, wow, macam-macam. Maka yang perlu kita perhatikan itu adalah pendekatan mendefinisikannya. Yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah komponen. Ya, kita lihat yang prosedur dari suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Nah, di sini ada kata saling berhubungan. Jadi prosedur itu kan tidak berdiri sendiri. Prosedur A misalnya itu kemudian setelah dilakukan akan diberikan atau itu apa ya istilahnya diserahkan kepada
langkah yang diterima oleh prosedur B ya, proses misalnya nih saat pembelian ya, kalau kita nanti di APS kan biasanya terkait dengan SIA dan komputerisasi 2 misalnya. Pembelian itu kan prosedur pemesanan akan diproses tuh bagaimana setelah pesan itu akan diproses, mungkin akan dilihat di bagian apa ya, penerima pesanan ya, bagian penerima pesanan mungkin apa ya, eh, bukan resepsionis ya, bagian penjualan lah ya gampangnya, karena dia harus mengkontak misalnya bagian gudang, bagian apa lagi, uh, gudang itu stok-stok ya, mungkin bagian piutang ya, itu prosedur lanjutannya ya. Nah ini kan prosedur dan itu semuanya saling terkait ya, maka saling berhubungan. Berkumpul ya, oke lah, nggak apa-apa ya, keterbatasan bahasa, berkumpul ya, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan ya maksudnya menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi prosedur ya, maka yang dibahas biasanya kalau ini apa ya, di quality assurance atau apa itu, yang dibahas itu prosedurnya mana ya, SOP gitu, SOP atau ada yang nyebut POS ya, enggak tahu lah, berbagai macam nama ya, ada yang SOP, manual apa tuh, manual prosedur, ada yang bilang POS gitu, prosedur operasional standar, ada yang bilang SOP standar operasional prosedur, semuanya ya itu prosedur aja ya. Nah, itu nanti juga Anda di dalam, nanti kan ini ya, di akhir kan ada tugas ya, tugas project gitu ya, bukan project yang satu produk ya, tapi masing-masing kelompok itu ya, itu akan menelaah juga ya, mengumpulkan prosedur-prosedur itu belajarnya. Ya di SIA juga sudah ada ya, di mesin mungkin juga sedikit ya kalau di sini. Mungkin di komputerisasi 2, akuntansi 2 ya, komputerisasi akuntansi 2 juga itu kalau ada, ingat ada prosedur, ada klik pembelian, terus panah gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang komponen, yang pendekatan komponen itu kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ditekankan di sini adalah elemen. Ya, kalau masih ingat, di situ misalnya ada input, output, proses dulu ya. Input, ya proses ya di sini. Input, proses, output, kemudian ada kontrol, ya, kontrol dan seterusnya. Kemudian ada apa ya, device ya, database gitu dan seterusnya. Nah itu elemen-elemen, maka yang akan didefinisikan di situ yang dibahas. Oke. Nah itu semoga merefresh apa itu makna daripada sistem ya. Oke. Nah ini ada apa itu, ini belum ya. Apa itu, definisi ya, pendekatan prosedur ya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur ya, prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Ini Jogianto ya. Ya, tapi ambil juga ya. Oke. Definisi sistem, pendekatan elemen ya. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, kalau pernah disampaikan kan misalnya mobil ya punya elemen, mesin, punya seterusnya itu ya. Nah, itu elemen. Nah, kalau di dalam sistem apa itu elemennya? Mulai sampai internet ya, sampai jaringan internet, ya. Sampai pengelolanya siapa, itu elemen-elemennya. Nah, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu mas, dua atau lebih komponen. Kalau satu ya apa ya, nggak bisa ya mungkin ya, kalau cuma satu, dua, minimal dua ya. Misalnya
baterai senter aja nih, karena di dekat saya ada itu komponennya banyak ya, ada baterainya, ada dopnya gitu. Kalau dop sendiri tidak punya listrik ya nggak jalan, padahal listrik juga punya kabel ya. Udah berapa, 3 itu minimal, perlu dicepit ya, itu tambahan ya gitu. Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih mudah di dalam mempelajari suatu sistem untuk tujuan ini. Oke, ya. Apa maksudnya di situ? Kan tadi ada pendekatan prosedural gitu ya. Kemudian untuk yang pendekatan komponen ini yang lebih mudah ya, dijabarkan ya. Nah, dalam rangka untuk mempelajari analisis dan perancangan sistem. Ya, kalau pendekatan prosedur mungkin cocok untuk ini ya, bagian jaminan mutu, sistem penjaminan mutu, atau pakai ISO atau apapun gitu, akreditasi atau sertifikasi atau apapun gitu, itu lebih cocok memang di sana gitu ya. Tapi kalau untuk analisis ya, karena yang dibahas misalnya database-nya apa saja ya gitu. Kemudian ini butuh piranti apa saja. Nah, itu kan komponen semua. Ya, di Centang ada misalnya butuh PC, ya, misalnya butuh PC, butuh jaringan dan seterusnya. Nah, itu kan bisa. Ya, database dan seterusnya. Oke. Kemudian karakteristik sistem. Nah, ini kalau di yang mau lengkap itu di buku ya, di buku Jogianto ya. Nanti kalau sudah punya bisa dibaca-baca ya. Tapi secara garis besar bisa kita lihat seperti ini gitu ya. Komponen-komponen, karena sistem tadi punya komponen ya. Nah, punya komponen. Kemudian punya batasan. Nah, ada boundary. Kalau misalnya kita sedang mempelajari masalah piutang ya berarti batasannya untuk penanganan piutang. Nah, kalau tidak dibatasi akan lari kemana-mana. Ya nggak selesai-selesai, kontraknya habis gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian lingkungan luar sistem, environment, atau sekitarnya ya, mungkin bagaimana ruang, suhu, penerangan, apapun ya, meja, dan seterusnya. Ya, itu bisa dideteksi. Kemudian penghubung atau interface, ya. Kemudian masukan atau input, input itu kan data-data yang ditangkap. Gitu. Komponennya macam-macam ya, mulai dari formulir, kemudian cara inputnya, sampai terkirim gitu ya. Nah, diverifikasi input, itu semuanya masuk di sini. Kemudian ada keluaran atau output, itu laporan misalnya, ada format laporan, ya, kurang apa cukup, ada bahkan itu yang paling harus diperhatikan adalah informasinya. Ya, keluaran output informasi ya, ya itu sudah memenuhi apa belum, itu yang perlu diperiksa. Nah, kemudian baru mungkin layoutnya, oh ini dimasukkan di sini, masukkan di A, B gitu ya, di atas, di bawah, di tengah gitu ya. Kemudian ada pengolah, bagaimana sistem pengolahannya gitu. Ada sasaran, sasaran itu sebenarnya bisa apa ya, setelah output ya, ada sasaran. Ada yang kalau di sarjis itu kan sasaran itu naik ya, jadi kan misalnya output ya itu mengarah menjadi outcome gitu ya misalnya, atau output di atasnya lagi. Misalnya gini, ada print jadwal. Nah, print jadwal itu akan menjadi apa di atasnya gitu ya, kira-kira. Kalau kalau ya beda macam-macam sih cara membacanya ya. Kalau ada jadwal, outcome-nya misalnya pekerjaan menjadi lancar, tidak tumpang tindih. Jadi hasil akhirnya itu misalnya eh, ya kalau timbang tindih kan tidak banyak salah itu ya, misalnya sasaran tidak banyak salah. Setelah tidak banyak salah akan terjadi misalnya di situ efisien.
Nah, itu udah paling tinggi ya, efisien. Ya, efisien. Jadi ada output, ada outcome, naik lagi. Oh, mungkin naik lagi. Ya, tujuan jangka panjang ya. Kalau efisien, oh bisa laba gitu ya. Nah, itu kira-kira yang perlu dipikirkan oleh pengembang maupun pengelola di dalam organisasi misalnya. Oke ya, kira-kira itu karakteristik sistem. Kita lanjutkan dulu. Oh, ini ada pemahaman. Dengan kemampuan Anda menjelaskan bagian-bagian dalam karakteristik sistem tersebut, maka setidaknya Anda sudah mampu menjelaskan suatu sistem yang menjadi objek analisis atau pengembangan sistem yang dituju. Nah, dalam analisis ini kan perlu bisa menjelaskan. Ya, Anda mau jelaskan dari sisi mana gitu ya. Yang adakah kelemahan misalnya di bagian komponen kurang, ada yang di input kurang. Nah, itu menjadi bagian dalam pengembangan. Ya, tadi bisa jadi kurang itu karena ada perkembangan yang lebih cepat gitu ya. Oke. Jadi itu yang perlu di apa ya, di ya misalnya ada yang kurang gitu ya. Kalau kurang kan ada perlu dikembangkan gitu. Mungkin karena di luar lebih maju atau perusahaannya menjadi lebih besar gitu. Jadi sesuatu yang perlu dibangun. Mungkin outputnya dibenahi. Nah, itu nanti Anda pikirkan ketika apa ya? Ketika nanti mengerjakan proyek. Jadi sudah sejak awal nih ya, dari tujuan output kita di kuliah ini kan adalah memberikan ya semacam laporan hasil analisis dan perancangan sistem. Nah, ini sudah. Maka kalau Anda pelajari dari depan, tidak mulai dari jika ingat itu tentu akan sangat mudah gitu ya. Mudah banget ya. Bahkan bisa untuk skripsi. Kemudian kita refresh lagi itu adalah basis operasi ya. Di sini ada basis operasi. Ya kan masih ingat ya. Ada sistem itu yang manual, ada yang berbasis teknologi, ada yang campuran, ada yang teknologi dibantu manual, ada yang manual dibantu teknologi. Gitu. Nah, itu masing-masing adalah karakteristik daripada entitas ya. Entitas itu kan perusahaan ataupun organisasi ya. Jadi ya saya katakan entitas itu sangat tergantung berapa persen, berapa porsi gitu ya. Kalau yang perusahaan kecil biasanya cenderung manual gitu ya, dari kecil. Kalau pakai teknologi kan seperti yang biasa kita lihat di sekitar, kalau pakai teknologi mungkin alat bantunya sederhana, misalnya pakai aplikasi di HP gitu ya. Nah, itu kan manual dibantu dengan teknologi gitu ya. Aplikasi di HP mungkin pakai Excel ya kan di 1 2 ya, akuntansi apa itu komputerisasi akuntansi kan udah ada itu Excel, rumus-rumusnya juga ada. Nah, itu manual dibantu aplikasi. Tetapi kalau semakin besar kan basis teknologinya semakin tinggi, manualnya mendukung gitu ya. Bahkan kan kalau Anda jual beli online atau di mana ini di marketplace mungkin kan tidak dapat nota kertas ya. Ya coba nih nota ya misalnya. Nota kan dulu pakai kertas kan. Ya nota. Nota karena basis teknologi ya diberi tetapi itu digital kan. Ya digital. Beda kalau manual ada nota dulu baru dicatat di akuntansi. Ya, itu beda-bedanya seperti itu ya. Jadi keduanya ini perlu dipahami karena nanti misalnya ketika membahas suatu sistem bahkan untuk tugas akhir skripsi atau apapun itu bisa membedakan ini saya sedang bercerita yang mana itu ya kira-kira. Oke, pemahaman dari cerita itu. Sistem terdiri dari dua hal, kegiatan manual dan berbasis teknologi informasi. Kemudian penyusunan informasi dapat dilakukan secara manual dan atau ya, menggunakan teknologi komputer.
Sistem di dalam entitas dapat dijalankan secara baik jika komponen kegiatan manual dan teknologi dapat disinkronisasi secara baik. Iya, semuanya butuh dikelola ya, disinkronkan. Butuh sing manual seperti ini, teknologinya nggak cocok. Inputnya kertasnya datanya banyak, yang diinput cuma 2 ya misalnya, kan nggak sinkron, perlu direvisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagian di informasi. Oke. Informasi adalah data yang sudah diolah, mungkin di Jogianto ini ya, di buku analisis dan perancangan sistemnya. Gitu. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kalau Anda ingat komponen atau apapun ya, boleh. Informasi itu apa? Data, ya, tapi sudah diolah. Ya, mengolahnya pakai apa? Proses, pakai model kan. Model itu kan pakai hitungan komputer. Gitu. Nah, diolahnya pakai model atau hitungan komputer. Ya, misalnya kalau manual ya dihitung manual, pakai kalkulasi atau apa ya namanya, dimanipulasi, dimanipulate ya, manipulate. Jadi manipulasi itu memodifikasi ya dari data-data itu menjadi informasi yang misalnya terangkum, ya, jumlah, agregat dan seterusnya itu. Nah, itu diolah dengan model. Maka kalau Anda ingat di sini kan input, ya coba di mana ya? Input, ya, kemudian proses, ya, proses, ya kan? Kemudian yang lebih berguna apa nih? Bentuk itu kan, nah ini informasi. Bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Itu adalah output. Output. Nah, kalau Anda dulu mengenal komponen input, proses, outputnya ini, maka dia mendefinisikan di sini berdasarkan input, proses, dan output. Inputnya apa? Data. Bisa ya mendefinisikan sendiri. Ya, kalau ingat ini ya. Bahkan kalau perlu tambah outcome ya. Ya sehingga bisa lagi. Ya, kemudian prosesnya sudah diolah ya, proses menjadi bentuk itu kan berarti informasi. Nah, syaratnya informasi apa? Nah, ini kan syaratnya informasi, bentuknya kan informasi. Syaratnya informasi kan berguna. Nah, berguna bagi siapa gitu? Yang menerima dalam hal ini kan apa ya? Stakeholder atau pemakai aja ya. Pemakai sistem. Nah, kalau biasanya didekatkan dengan pihak manajemen atau pengelolanya gitu ya, pemakai ya. Syaratnya berguna apa tadi, kalau masih ingat itu apa ya, cocok ya, tepat waktu, nah itu karakteristik daripada kualitas sistem, kualitas informasi. Nanti diingat lagi ya, di refresh. Oke, ini penjabarannya ya, seperti apa. Sumber informasi adalah data, yaitu data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Ini apa ya? Definisi, definisi dari data. Nah, diturunkan ya. Data itu ini ya, diturunkan. Kemudian diturunkan lagi. Kejadian itu apa? Itu, sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Nah, pada saat tertentu atau kejadian itu kalau di dalam keuangan itu ya itu namanya transaksi. Sebentar. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian masuk ke sistem yang ditujukan untuk menghasilkan informasi. Ada prosedur, ada komponennya. Ini definisinya ya, Leeds Davis dalam Jogianto.
Definisi sistem informasi, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan ya, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, ini kalau dikarakteristikkan kan sebenarnya penjabaran dari berbagai tadi disatukan ya. Berbagai pemahaman dan penjabaran. Ya definisinya kurang mengarah mungkin ya karena panjang gitu ya. Oke, tapi ya itu namanya definisi ya seperti itu. Dia menjabar, mengakumulasi. Oke. Nah, ini refresh lagi, di situ banyak berbagai macam sistem ya, sistem informasi. Misalnya di situ, nah ini saya cepat ya, SIA, ya, sistem informasi akuntansi, kemudian ada sistem informasi pemasaran, kemudian sistem informasi manajemen, manajemen persediaan, sorry, bukan diputus ya, manajemen persediaan, kemudian sistem informasi personalia, ada sistem info SI distribusi, ada SI pembelian, ada SI kekayaan, ya, aset gitu ya. Oke. Sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, ada sistem informasi teknik, banyak macam ya. Nah, kalau di dalam perusahaan itu dijadikan satu kan biasanya disebut dengan sistem ERP. Ya, Enterprise Resource Plan ya. Seperti di accurate itu ya, tapi belum full ERP ya, tapi sudah mendukung ya. Ya, ada yang lebih ERP lagi. Tapi itu perusahaan besar biasanya yang ERP. Coba nanti dicari perusahaan mana yang menerapkan ERP dan ERP-nya itu platformnya apa. ERP itu kan umum ya, kayak SIA. SIA itu kan namanya di dalamnya banyak ya. Ada Accurate, Myop, ada Excel bahkan. Nah, itu yang dipakai ya. Ada buku kas ya yang tapi bukan akuntansi ya, cuma catatan sederhana kalau tugas di aplikasi HP itu ya. Lanjut saja. Bagian atau komponen sistem informasi tadi sudah disinggung, jadi ada input ya, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, itu yang menjadi definisi tadi ya. Nah, ini informasi ya. Oke. Saat ini tujuan sistem dikembangkan tidak hanya ini sekarang ya, menjadi tambah biasanya sudah mulai memikirkan outcome, tetapi juga dampak pada kegiatan sistem dan output tersebut. Ya, maka outcome based ya. Jadi apa kegiatan di sini untuk mengupayakan adanya sesuatu ya, ini boleh disebut tujuan atau sasaran ya, boleh. Nah, karena itu kan nama aja ya, untuk meningkat tambah lagi bisa. Ini juga bisa ditambah kan outcome ya, menjadi misalnya tujuan, sasaran, jangka panjang, jangka pendek ya seterusnya. Komponen sistem informasi di situ ada building block ya, blok masukan, ada blok model ya, ini pengenalan dulu aja ya, blok keluaran. Kalau masukan itu data, metode, media, menangkap data, kemudian ada model, itu ada prosedur, logika, model matematik ya. Keluaran atau output itu hasil produk dari sistem informasi, kemudian blok teknologi ada hardware, software, brandware. Nah ya, ini ya mulai mikir ya blok. Nah, mungkin gini, nanti mungkin Anda perlu membahas itu kan tidak langsung wah semuanya. Wah, itu butuh waktu lama ya. Misalnya Anda memilih untuk di blok teknologi. Nah, pertanyaannya gitu ya, kalau memilih di blok teknologi, adakah sesuatu yang dikembangkan di dalam software? Ya, misalnya, oh ini karena belum pakai yang internet, nah ini dikembangkan menggunakan internet. Nah, itu ada pengembangan software, nah, itu blok namanya di dalam blok teknologi.
Oke ya, paham ya. Jadi mungkin Anda nanti memilih blok masukan ya. Oke, berarti formulirnya seperti apa ya, media kotak-kotaknya, inputnya seperti apa gitu ya, dirancang nantinya ya. Oke, disiapkan mulai dari sekarang ya. Blok basis data ya, mungkin apa yang dibahas di dalam database gitu ya. Blok kendali rancangan agar kerusakan sistem dapat dicegah atau terlanjur menjadi kesalahan ya. Kendali. Oke, ini ada pengalaman belajar. Di bagian bawah PPT ditampilkan gambar-gambar untuk mengilustrasikan adanya sistem. Ya, ini renungkan aja ya untuk media Anda merenung. Alasan mengapa latar belakang dibutuhkannya sistem samsat online. Ya, itu sudah sesuatu yang biasa ya, ya mungkin samsat keliling gitu ya. Atau bahkan online. Bahkan sekarang STN SIM ya, SIM sudah online. Nah, misalnya SIM on. Alasannya apa ya dulu? Kok dibuat online kan dikembangkan ya, dulu nggak bisa, sekarang misalnya bisa. Nah, itu pengembangannya ya, mesti ada dirancang kan ya. Anda mengambil bagian mana di dalam merancang itu. Misalnya Anda membuat rumah kan tidak bisa langsung dikerjakan semuanya, ada yang bagian menata bata, ada yang menata atap gitu ya. Ya kira-kira itu ya, kerjakan bersama-sama. Apa manfaat sistem bagi? Nah, ini kalau tidak ada manfaat kan tidak diterima ya, sering apa, kegunaan, persepsi kegunaan. Kalau tidak ada manfaat, ada persepsi manfaat ini. Nah, manfaat kegunaan bagi siapa ya? Bagi yang terlibat. Nah, kalau di sini kan pengguna utamanya ya, misalnya pembayar. Biasanya kan disebut stakeholder yang utama, yaitu siapa. Nah, kira-kira begitu. Apa manfaat sistem samsat online bagi para petugas dan institusi? Nah, ini kan pengelolanya. Oh iya, mesti punya manfaat. Ya, bisa direnungkan. Komponen-komponen yang terdapat dalam samsat online. Ya, input data yang dibutuhkan. Fasilitas penelusuran transaksi, output bagi pembayar, laporan bagi pengelola pajak. Nah, itu untuk direnungkan di tahap awal. Ini contoh gambarnya ya, loket ya, loket-loketnya kalau yang dulu ya, saat loket datang ke, oh ya nih ya, jadi satu ya, loket kedua, terus datang ketiga, datang keempat ya, terus 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 ya, itu prosesnya. Walaupun komputernya mungkin sudah terhubung ya, ya ini komputernya terhubung ya, terhubung, komputernya terhubung ya, maksudnya nggak seperti ini ya, di dalam internet ya. Nah, apakah lah malah sekarang antriannya nggak ada gitu ya, dia langsung bayar dari bank itu, orang misalnya langsung ini ke petugas ya, petugasnya memeriksa langsung approve. Wah, nah itu pengembangannya itu. Oke, itu gambarannya aja ya. Kemudian ini, nah ini Anda kategorikan sebagai apa ini? Informasi kan ini ya, secara umum ya. Ini mempermudah apa ini? Nah, kayak seperti ini juga harus dirancang kan ya. Ini juga perlu diperhatikan agar tujuan sistem tercapai ya. Oh, nggak tahu kalau jam istirahat ya, terkendala kan ya, nggak tahu kalau jam istirahat, padahal cuma menempelkan pengumuman ya. Nah, itu kira-kira jadi sistemnya tidak berjalan baik, sistem secara umum ya, bukan komputernya. Nah, ini contohnya dilakukan di luar ruang, ada yang lebih cepat, ada yang antriannya lebih banyak. Ya, karena semuanya senang kalau di dekat rumah gitu ya. Ya itu. Baik, itu untuk sesi yang pertama ya. Oke, saya tutup dulu ya.